atas nama Sesti Novalina dengan NIM DMP 19272. Oh, ini renim ya? Iya. Bukan Kak. Sudah Kak. lama ini ya. Iya. Ya, dengan tim penguji terdiri ketua saya sendiri, Profesor Dr. Snita MPD, Sekretaris Ibu Dr. Miftahul Khairani MPDI, promotor Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri SS MAG, dan kopromotor Bapak Dr. Abdul Halim MAG. Belum join ya, Pak Halim? Sudah dihubungi, Bu. Sudah. Mungkin nyusul Oh, saya hubungi Bapak. kembali. Penguji yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD dan penguji kedua Bapak Profesor Samsu MPDI PhD pelaksana ujian serta eh, peserta seminar yang berbahagia. Mari kita buka sidang seminar hasil penelitian disertasi atas nama Sesti Nopalina dengan judul disertasi Strategi Pimpinan Madrasah dalam Meningkatkan Iman Satu Kota Jambi secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Sesti, berapa slide menyiapkan PPT-nya? 15, Prof. 15. Ya. Itu 15 termasuk. terlalu banyak itu dan semoga slide per slide-nya tidak terlalu penuh ya. Waktu diberikan maksimal 15 menit untuk saudara menyampaikan, mempresentasikan hasil penelitian disertasinya di hadapan tim penguji. Setelah itu nanti kita lanjutkan pada sesi mendalami hasil penelitian disertasi ini melalui pengujian. Silakan dipresentasikan mulai dari bab 1 sampai bab 5. Silakan. Terima kasih kepada Ibu um, Dr. Risnita MPD selaku Ketua Sidang. Baiklah, Prof. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur saya ucapkan pertama-tama kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak izinnya saya dapatkan sidang seminar hasil hari ini, dan tak lupa pula salawat dan salam saya kita kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat karunia kita semua dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam rangka sidang seminar hasil saya. Terima kasih saya ucapkan kepada eh, Ibu Prof. Dr. Risnita MPD selaku Ketua Sidang, Bapak Prof. Dr. Haji Ahmad Sukri SSMAG sebagai promotor saya, kemudian Bapak Dr. Abdul Halim SAG MAG selaku kopromotor, kemudian kepada tim penguji Prof. Dr. Haji Martinus MPD, kemudian Prof. Samsu SAG MPDI PhD eh, telah meluangkan waktunya siang ini untuk sidang hasil saya. Baiklah, izin Prof. saya untuk share screen eh, disertasi saya dengan judul Strategi Pimpinan Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Eh, Latar belakangnya adalah eh, mutu pendidikan dan tantangan utama madrasah di Indonesia. Kemudian eh, Madrasah Alia Negeri 1 Jambi
sebagai lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global dan dalam menjaga pendidikan itu. Kemudian eh, peran strategi kepala madrasah sangat menentukan dalam gerakan mutu pendidikan. Dan kalau pada madrasah aliyah ini tentu berbasis nilai Islam dan teknologi. Kemudian eh, pentingnya strategi kepemimpinan madrasah menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan. Namun implementasi strategi pimpinan seringkali belum terstruktur dan kurang adaptif terhadap tantangan modern. Nah, pun eh, terdapat upaya-upaya seperti pelaksanaan program unggulan dalam Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Jambi ini. Mereka memiliki program unggulan tahfiz, pembinaan karakter, kemudian sesuai dengan visi yaitu terintegrasi dengan teknologi. Kemudian eh, pada latar belakang yang saya temukan perlukan analisis mendalam mengenai strategi madrasah yang dirancang secara komprehensif berbasis standar nasional pendidikan dan dekatan sistematik output, output dan proses. Kemudian untuk menjawab uh, tantangan tentang strategi kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah secara berkelanjutan, maka saya memilih itu dengan strategi dalam meningkatkan kan pada madrasah aliyah. Kemudian pada brand teori saya mengambil dari teori kepemimpinan transformasional yaitu uh, Bas Apolio, kemudian dari Jerome tentang itu sekolah bermutu pendidikan, kemudian dari manajemen strategis dari Hunger dan Wellen, kemudian nilai Islam dari beberapa ayat Al-Quran yaitu tentang amanah, keadilan, dan musyawarah sebagai dalam integrasinya meningkatkan mutu dan di kemudian rentalnya di Man 1 Kota Jambi dengan akreditasi A. Kemudian strategi yang ditemukan adalah perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Kemudian dalam pelaksanaannya, pimpinan melaksanakan uh, analisis untuk mengetahui atau menjawab tantangan dalam meningkatkan mutu kan. Kemudian ditemukan uh, ini adalah pembentukan pembinaan karakter dalam budaya mutu. Kemudian rumusan masalah dari latar belakang yang saya dapatkan itu bagaimana peran pimpinan madrasah aliyah negeri 1 Kota Jambi. Yang kedua, bagaimana mutu pendidikan pada madrasah aliyah negeri 1 Kota Jambi dan bagaimana strategi pimpinan madrasah aliyah negeri 1 Kota Jambi, kemudian bagaimana strategi pimpinan dalam meningkatkan pendidikan eh, aliyah negeri Kota Jambi itu terwujud. Kemudian dari latar belakang saya menemukan satu strategi pimpinan yaitu perencanaan mutu, pelaksanaan, kemudian sistem pengambilan keputusan partisipatif dan evaluasi. Basisnya dari mutu pendidikan itu sendiri yaitu eh, saya mengambil dari standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Dan komponen dari strategi itu sendiri yaitu input, proses, output, dan output. Dan nilai-nilai karakter, nilai Islam, daya saing, dan daya saing global. Indikator mutu pendidikan itu sendiri dalam berdasarkan data yang saya dapat itu mulai dari input buku, sarana prasarana, kurikulum, proses pembelajaran aktif, evaluatif, dan outputnya itu prestasi dan kelulusan. Kemudian outcome-nya kompetensi alumni.
indikator mutu pendidikan sendiri di sini dari saya dapatkan dari beberapa pendapat teori, kemudian saya simpulkan ada kualitas pembelajaran dan lulusan, kemudian penguatan karakter siswa, kekuatan stakeholder, dan inovasi pembelajaran. Metode penelitian di saya menggunakan jenis kualitatif fenomenologis, mana saya meneliti berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu lokasinya di mana satu kota Jambi, dan tekniknya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan melakukan triangulasi data. Teknik analisis datanya saya ambil dari teori Mills dan Huberman, yaitu dari data kondensasi data, penarikan kesimpulan, dan display atau penyertaan dan verifikasi. Kesimpulannya adalah strategi pimpinan berdampak positif. Kemudian mutu pendidikan ditentukan melalui implementasi dan evaluasi pimpinan, di mana sangat penting dan pimpinan memiliki peran penting dalam meningkatkan dan dalam penerapan strategi itu harus ada kolaborasi dengan semua pihak. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa direplikasi di madrasah lain. Dari penelitian ini saya menemukan novelty sementara, yaitu model strategi pimpinan terpadu Islami, yaitu integrasi analisis SWOT terhadap dan standar nasional pendidikan, kemudian praktik dan kontekstual yang bersifat fleksibel dan relevan dengan tantangan era modern. Berikut adalah novelty dari model pengembangan strategi madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah aliyah dari Jerome. Dan dari saya, Prof, sebagai saya dengan nilai Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Sesti. Bisa di stop share? Di tengah atas warna merah Bu Sesti, stop share-nya di tengah atas warna merah, ada tombol. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Kita masuk kepada sesi pengujian, di mana nanti tim penguji akan memberikan pengujiannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tetapi juga akan memberikan arahan, komentar, dan saran bagaimana disertasi ini nanti menjadi akan lebih baik dari yang saudara tulis sekarang. Ya. Sebelum saudara saya hadapkan kepada tim penguji, ada beberapa hal saya membutuhkan konfirmasi yang berkaitan dengan tulisan saudara ini. Pertama itu adalah eh, eh, dari sisi referensi. Referensi yang menjadi acuan saudara dalam menulis ini yaitu dalam bentuk literatur reviewnya. Kan pertama kita itu ada aturan bahwa untuk buku-buku yang bisa dijadikan sebagai apa ya, buku sandaran di dalam menulis ini, yang pertama itu dilihat dari edisi tahunnya. Nah, sepengetahuan saudara, untuk buku teks Indonesia itu berapa tahun terakhir yang boleh kita gunakan? 2 tahun terakhir, Bob. Berapa? 2 tahun. Oke, kalau begitu saudara nanti cek di baik di footnote maupun di daftar pustaka buku-buku yang sudah lewat dari 10 tahun itu nanti direvisi. Oke. Terus yang kedua memang
untuk dijadikan sebagai literatur review selain dari buku, juga kita diminta adalah artikel, ya, artikel. Tentu saja artikel yang berkaitan dengan tema saudara. Yaitu saudara ini kan melihat adalah strategi dari pimpinan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Gitu ya. Nah, saya ingin mendengar dari saudara, yang pertama itu ada kaitannya dari mutu pendidikan itu. Mutu pendidikan yang saudara jadikan fokus penelitian di disertasi ini, itu yang mana? Mengacunya kepada apa mutu pendidikan itu? Mengacunya pada Standar Nasional Pendidikan, Prof. Berarti kalau mengacu kepada standar nasional pendidikan, ada berapa dia jumlahnya? Ada 8. 8. Apakah itu yang saudara lihat pada hal yang menjadi fokus untuk saudara penelitian dalam rangka melihat strategi pimpinan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan? Iya, karena berdasarkan untuk Oke, kalau ia ada, itu ada di halaman berapa? Saudara artinya mengatakan bahwa dari 8 itu saudara mengkritisinya. Nah, itu di mana saudara uraikan? Sehingga penting saudara melihat bagaimana strategi seorang pimpinan madrasah dalam dia meningkatkan eh, pendidikannya. Prof. Hmm, Tinggal disebutkan saja ada di halaman berapa, karena itu yang menjadi grand tour-nya ya. ya, Prof. Hmm, Kalau mengacu kepada SNP, Standar Nasional Pendidikan. Dan itu ditulis tentang acuannya adalah merujuk kepada Standar Nasional Pendidikan. ya, merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Mm-mm. atau tahun 2021 Oke, pada nah halaman 8, Prof. halaman 8. Mm-mm. Apa yang saudara tuliskan di situ? Eh, Sistem dan isi madrasah diupayakan adanya penggabungan antara sistem pesantren dan sekolah umum, kemudian mengacu pada standar nasional pendidikan di Indonesia. Iya, ya kan saudara ingin melihat ini kan? Nah, Isi awalnya seperti apa ini? 8 standar ini ya, di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Jambi. eh, mengenai standar lulusan yaitu eh, kualifikasi kemampuan lulusan yang mencerminkan pencapaian dari hasil belajar peserta didik pada setiap jenjang. Dan kemudian kalau Data ya, kalau kita bicara data berarti kan data lapangan. nah, Begini, karena saya melihat saudara menulis footnote-nya ini bukan data lapangan. Ada di standar kompetensi lulusan, standar isi, kan tulis footnote-nya 18, 19, itu adalah referensi oh, pemerintah Republik Indonesia. Nah, kan sebenarnya kan ini data lapangan loh yang harusnya saudara tampilkan pada bab 1 ini. Itulah yang menjadi eh, fokus dari penelitian saudara. Kenapa pentingnya ada strategi dari seorang pimpinan madrasah. Nah, saya melihat itu belum mix match-nya belum ketemu, ya. Nah, saya sarankan ini nanti tolong diperhatikan kembali supaya memang apa yang menjadi tujuan atau goal dari penelitian disertasi saudara ini bisa tercapai. Itu hanya pembuka saja dari saya untuk lebih mendalami dari disertasi ini, saudara saya hadapkan kepada tim penguji. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin, MPD. Disilakan, Prof. terima kasih Ibu Prof. Baik, baik. Terima kasih banyak pada Ibu Ketua telah memberi kesempatan pada saya. Yang saya hormati promotor Profesor Dr. Haji Ahmad Sukri, Dr. Halim, penguji, Ibu Ketua ya, maaf Bu Ketua, Ketua Sidang Profesor Dr. Tistita, MPD, ya,
Bapak penguji Profesor Samsu, MPDI, PhD, dan Ibu Sekretaris, Bu Sulikah ya, siapa sekretarisnya? Siap saya, Prof. Bu Ya, Ira. oke. Saudara Sesti lama sekali ya, lama sekali tidak kedengaran dan hari ini tiba-tiba muncul kan? Ya, saya pikir apakah stres lantaran saya kasih masukan gitu kan? Baik, saya lanjutkan saja. Penelitian Sesti ini adalah penelitian kualitatif, ya, betul kan? Kualitatif. Nah, demi penyempurnaan, saya sarankan bahwa penelitian Sesti ini adalah penelitian kualitatif fenomenologi. Dengar nggak suara saya? Dengar Prof, nggak jelas. Ya, penelitian kualitatif fenomenologi. Jadi, kalau penelitian kualitatif fenomenologi itu dimulai dari latar belakang harus berbentuk fenomenologi. Fenomenologi itu artinya peristiwa, kejadian. Ya. Jadi ceritalah berawal dari kejadian yang membuat Sesti Nopalina ini tertarik untuk meneliti apa gerangan yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri di Jambi ini kan. Jadi ada cerita, ada kerisauan. Apa yang jadi risau? Secara fenomenologi, secara kejadian, secara peristiwa. Fenomena itu kan kejadian. Nah, di sini tidak Esti bercerita pendidikan itu merupakan salah satu faktor penting. Ini narasinya untuk kuantitatif. Nah, narasinya kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, ya kita desain, kita cerita ada apa, apa, ya kan secara filsafat atau secara antologinya apa, ya. Nanti di rumusan masalahnya bagaimana, ya kan? Nah, sekarang apa yang menjadi kerisauan Sesti? Ya, itu dirumus itu, diperbaiki itu. Ini proposalnya terlampau panjang itu. Kalau saya berpikir kualitatif itu tidaklah panjang-panjang kita. Kita cerita peristiwa. Oke. Kemudian standar mutu yang Sisti ambil itu kan standar pendidikan nasional ya, yang 8 tuh kan. Tidak merujuk pada teori grand teori yang dibuat tadi kan, pada RKRO kan, tidak pada Akar. RKRO kan, Ya. tapi pada standar standarisasi pendidikan Ada. nasional kan yang 8 tuh kan. Mana pilih mana yang Ya, ya ya. sebenarnya. Jadi standar nasional pendidikan itu di dalamnya tuh dalam Arkaro itu terdapat da- indikator standar nasional pendidikan itu sendiri, Prof. Iya, tapi itu kan susah dari sistem buat itu. Jadi secara epistemologi, Hesti harus merujuk ke situ. Diagram itu ya. Bagaimanakah, nah, pertanyaannya umpamanya begini kan, bagaimanakah pimpinan madrasah atau eh, kalau madrasah ini kepala madrasah ya, Ya, kalau materi. kepala madrasah ya mengelola kan secara manajemen pengelolaan pendidikan kan. Kan banyak itu sarana prasarana, standar penilaian, kan banyak itu. Ada, coba lihat 8 tambah standar itu. Nah, jadi ke situ sebenarnya rumusan masalah. Bukan lepas seperti halaman 33 ini. Kalau halaman 33 ini tidak ada kaitannya. Kalau mencari kebenaran tidak ada kaitannya. Coba saya baca. Bagaimana peran pemimpin Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Jambi. Perannya. Nah, pengelolaannya bagaimana menciptakan mutu kalau merujuk pada standarisasi nasional.
Kalau merujuk pada RK Role lagi, bagaimana keterlibatan pimpinan madrasah terhadap konsumen. Itu bunyinya. Coba lihat model. Tadi kan Risti sudah tayangkan. Sudah saya lihat tadi, di share tadi. Sudah saya lihat. Nah, mana ya sebenarnya? Jadi kalau merujuk para Arkaro, 5 rumusan masalah. Kalau merujuk pada standarisasi pendidikan, 8 rumusan masalah. Tidak bisa itu dipenggal-penggal. Pengelolaan, standar penilaian, standar pendidik, kan itu tuh. Nah, coba jawab. Mana yang benar? Baik, Prof. Saya Iya. mohon maaf jika jadi kekeliruan atau salah persepsi pada saya terhadap saat menyusun rumusan masalah ini dan penulisan disertasi ini, Prof. Nah, Nanti saya perbaiki sesuai dengan arahan yang itulah ya, saya bertanya, saya kan kebingungan, kebingungan setelah melihat ini. Kan ini seminar hasil. Mudah-mudahan kita sempurnakan lebih baik kan gitu kan. Tujuan hari ini sebenarnya tidak banyak pada konteks pengujian, tapi istilahnya dulu itu pernah dilakukan di pasca itu bimbingan bersama. Ya disebut bimbingan bersama. Kita sama-sama membimbing, ya. Artinya berkontribusi dalam disertasi Sesti Nopalina ini. Ya kan? Nah, itu. Nah, saya mengarah ke situ. Jadi kalau ini bunyi rumusan masalah, kata istilah dari orang Minang itu jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api artinya bagaimana kita membakar ayam, apinya di mana, ikan ayamnya di mana, ya tidak masak-masak. Tidak tercapai tujuan atau goalnya itu tidak tercapai. Nah, saya menanyakan itu. Itu pertanyaan. Yang kedua pertanyaan. Saya tidak banyak bertanya. Saya minta ini diklarifikasi dulu. Apa merujuk pada standarisasi pendidikan, apa merujuk pada teori yang dipakai tadi, Arkaro. Itu kan. Saya tidak membantah kalau merujuk ke situ. Tapi kalau ini lain standarisasi, lain dari grand teori Arkaro, ya saya bingung. Bingung saya debatnya kan, bingung Bapak. Nah, sebaiknya pilihlah, pilihlah dari dua itu. Saya minta dipilih dari yang dua itu. Apa mengambil standarisasi pendidikan, apakah mengambil Arkaro, silakan. Tapi harus di situ ke bawah, di bawah benangnya di situ, ditarik ke sana. Kalau standarisasi 8 rumus masalah. Kalau Arkaro 5 rumus masalah. Tadi saya lihat tampilan tadi kan? Ya enggak? Oke. Sisti sudah mengertikan dengan pertanyaan saya? insya Allah sudah ngerti, Prof. Mengerti kan? Insya Allah. Maksud saya itu ditarik. Di mana dipilih? Bukan ini rumus masalahnya. Jadi artinya harus, kalau apa artinya harus direvisi ulang. Yang bisa diambil kita ambil, yang tidak bisa dibuang. Nah itu demi penyempurnaan. Saya itu apa namanya memberi kontribusi demi penyempurnaan. Nah, yang ketiga pertanyaan Bapak, tadi kan judul itu dimulai dari strategi. Strategi itu memakai konsep apa? Konsep manajemen, konsep pendidikan. Dia berbeda. Dia berbeda. Kalau konsep manajemen, dia merupakan pandangan atau ide-ide dan gagasan untuk mengembangkan organisasi lebih berkembang. Itu konsep manajemen.
Kalau konsep pendidikan, dia merupakan perencanaan dan kiat-kiat untuk mencapai tujuan. Jadi ada dua. Nah, tentu si ST ini kan memakai konsep manajemen kan? Ya, Bapak kan belum lihat di disertasi ST ini kan mana strategi menurut manajemen. Tidak ada. Nanti Bapak kirim apa WA ini ke grup. Bapak punya bukunya. Bang buku RK kan yang Bapak diambil ya? Ya, iya Prof. Ya, Nah, ya kan? ya, Nah, buku strategi belum diambil ya? belum. Nah, belum. Nah, Bapak kirim. Mana yang menunjuk gitu. Sekarang Bapak kirim. Boleh. Bapak kirim sekarang. Kasih Tidak banyak Prof. usah lama-lama. Sekarang Bapak kirim. Nah, nah, itu sudah Pak kirim itu. Itu buku strategi. Diterjemah oleh Profesor Dr. Atmo Sudirjo, dosen UI. Udah meninggal dia itu. Nah, tapi artinya strategi manajemen atau strategi pendidikan? Saya yakin strategi manajemen dipakai kan? Dalam buku ini. Iya kan? Ya, Ya, artinya konsep strategi itu harus betul-betul tuntas. Artinya strategi meningkatkan mutu itu kan strategi itu. Ah, bagaimana strateginya? Tentu strateginya merujuk pada mutu kan? Ya, mutu yang pertama terfokus pada konsumen, terlibatan total, komitmen, ya kan? Standar apa namanya pengukuran perbaikan berkelanjutan kan itu kan? Nah, ini promotor ini sudah kantuk kelihatannya. Kok puap dia kan capek ini. Capean tuh benar. Panjang jalannya, Pak Hah? Prof. Hah? Panjang Sedang jalannya. AL. Promotor sedang AL. AL Besok, ya? nah, besok ke Tulungagung lah ya. Oh, jauh nih. Dipo Jadi ya. saya prinsipnya Pak Ibu Direktur, Ibu Ketua, Ya, tiga itu. Saya minta ya. tiga itu tuntas. Tidak panjang-panjang. Yang pertama, saya ulang kembali, desain latar belakang itu harus memperlihatkan fenomenologisnya. Fenomenologis itu artinya peristiwa madrasah itu bagaimana? Yang menjadi karisawan dari peneliti. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah itu tentu berkaitan dengan dengan konsep yang ingin diteliti oleh si Sesti ini. Apa standarisasi pendidikan? Apakah Arkaro? Pilih. Tapi kalau ini rumusan masalah, tidak mengena. Gatal tuh di gaut tidak kena. Gatal di betis, di gaut di tangan. Nah, tidak kena. Nah, kalau standarisasi rumusan masalahnya 8. Kalau Arkaro rumusannya masalah 5. Yang kedua. Yang ketiga mengenai konsep strategi, model strategi yang dia maksud. Jelas strategi dimaksud di sini adalah strategi yang berkaitan dengan manajemen. Tidak pendidikan. Pendidikan itu kan rencana, kiat-kiat untuk mencapai tujuan. Sekarang bukan itu. Mengembangkan organisasi, meningkatkan mutu itu merupakan strategi. Tapi bagaimana caranya? Ukurannya bagaimana caranya? Diteliti secara kualitatif sehingga nanti menemukan satu novelty. Jadi saya tiga saja, Bu Direktur. Ibu tiga saja pertanyaan saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu Sesti Nopalina untuk memperbaiki disertasinya. Saya lebih banyak pada bimbingan lah, bukan pada pengujian. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Prof. warahmatullahi Aman. Dr. wabarakatuh. Martinez. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin yang sudah memberikan, mendalami, dan memberikan masukan dan arahan terhadap disertasi Saudara Sesti. 3 poin besar yang beliau sampaikan tadi, yaitu yang pertama tentang desain pada latar belakang masalah, yaitu saudara harus menggambarkan bagaimana fenomenologi atau fenomena yang terjadi pada madrasah di tempat lokus dari penelitian saudara. Karena pada bab 1 itu belum tergambar. Yang kedua, saudara harus fokuskan konsep yang akan diteliti di sini, bicara tentang mutu pendidikan itu berdasarkan kepada konsep SNP atau kepada konsep yang disampaikan oleh Carol, gitu tadi ya. Karo tadi Oh, kan, Carol, ya. JMS Karo kan. Ya. James Escaro, ya. Hmm. Jadi kalau berdasarkan kepada SNP maka harus ada 8 RM-nya. Tetapi kalau kepada JM Carroll tadi, saudara harus membuatkan rumusan masalah itu adalah 5 konsepnya. Jadi tentu ini ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi ini tolong nanti saudara fokuskan ya. Karena kita konsepnya di dalam seminar hasil ini adalah memberikan arahan bimbingan bersama, konsepnya tentu ini menjadi bahan pertimbangan saudara. Yang terakhir, karena pada judul itu ada konsep strategi yang dimaksud sini tentu saudara harus mengarahkan kepada strategi dalam konsep manajemen. Saudara bisa pahami itu ya. Tadi, dan ini kan ada rekamannya juga. Saya rasa cukup jelas nanti pada saat saudara akan melakukan revisi. Begitu ya, Sesti? Ya, Sekali baik, lagi Prof. terima Terima kasih, kasih Prof. Bapak Profesor Dr. Martinus Yamin. Selanjutnya, saudara saya hadapkan kepada penguji kedua, Bapak Profesor Samsu MPDI PhD. Silakan Prof. Sam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hujanin namanya? Sesti, bisa didengar suara saya dengan baik? Ya, bisa jelas, Prof. Oh, baik. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Ketua Sidang, Profesor Dr. Isnita MPD, sekaligus juga di sini beliau adalah Direktur Pasca Sarjana, kemudian Sekretaris Dr. Miftahul Hairani MPDI, kemudian promotor Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri SSMAG, kemudian kopromotor Bapak Dr. Abdul Halim MAG, kemudian yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD, kemudian pelaksana. Kepada Sesti saya ucapkan selamat sampai pada seminar hasil ini. Tentu kemarin kita berurusan tahun 2022 ya. Sekarang 2025, 3 tahun menghilang. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh penguji pertama tadi. Sesti, saya sependapat dengan penguji pertama bahwa di bab metodologi Anda itu menyebutnya tentang penelitian kualitatif yang bersifat fenomenologis. Tapi tolong bab metodologi tentang paradigma penelitian ini tolong diluruskan ya, dibaca baik-baik ya. Karena bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda mengenai landasan metodologis Anda dalam menulis disertasi ini. Karena saya sudah membaca sedikit ya, jadi perlu diluruskan, lebih mengarah kepada fenomenologis. Ya. Jadi kunci kekuatan fenomenologis itu adalah bagaimana kita menggali sesuatu dengan cara menggali dari langsung kepada yang diteliti. Jadi fokus ke situ untuk memperoleh fenomena atau mengidentifikasi fenomena ya yang diteliti dan kita pahami. Kemudian pengumpulan datanya itu ya tentu saja secara kualitatif seperti wawancara observasi, analisis datanya, itu adalah tentang struktur dan makna pengalaman individu yang kita teliti. Artinya kalau di sini Anda meneliti kepala sekolah ya pengalaman individu kepala sekolah, bukan dalam konteks
bagaimana persepsi dia tentang kepemimpinannya. Kemudian di situ juga ada namanya interpretasi hasil penelitiannya itu adalah kita memahami pengalaman individu dan fenomena yang diteliti. Artinya analisisnya di situ adalah analisis teks dari hasil wawancara yang kita temukan sehingga nanti kita menggali lebih dalam, ada something beyond di balik itu sehingga nanti benar-benar memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman individu dan fenomena yang diteliti. Fokus dan konteksnya juga adalah menekankan konteks dan memahami bagaimana pengalaman kepala sekolah yang diteliti tadi sebagai pengalaman individu. Kemudian pengalaman penggunaan tentang metode kualitatif ini juga memberikan data yang kaya dan mendalam dibandingkan dengan paradigma penelitian yang lain. Jadi tolong itu dibenari Kan Sesti, saya sependapat dengan Pak penguji pertama tadi, pendekatannya fenomenologi. Jadi begitu. Kemudian yang kedua, Sesti. Tadi banyak disinggung tentang mutu pendidikan. Ini pijakan tentang mutu ini seperti apa? Apakah standar nasional pendidikan atau yang lain? Karena saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang mutu pendidikan itu paling tidak ada 6 aspek yang menjadi standarnya. Pertama, apa yang disebut dengan kurikulum, ya, supaya kurikulum ini diarahkan supaya relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua pengajaran, ketiga sumber daya, kemudian ada guru dan tenaga kependidikan, ada penilaian, dan terakhir adalah tentang pengelolaan. Nah, jadi itu tolong berikan pengayaan tentang standar mutu yang dimaksud yang mana. Apakah tentang standar nasional pendidikan atau seperti yang saya bilang 6 ini atau yang lain. Ini menjadi wilayah kewenangan hak daripada Sesti untuk memberikan perspektif tentang mutu itu. Jadi boleh saja perspektifnya itu berbeda untuk memperkaya pemahaman kita mengenai konsep mutu itu. Nah, jadi saya kira ini berpijaknya harus jelas karena masalah mutu itu merupakan aspek yang sangat sangat dalam yang saya kira menjadi titik muarah masalah penelitian Anda ini. Nah, meskipun yang Anda sorot di sini adalah tentang strategi strategi pimpinan madrasah. Nah, di sini arti kepala madrasah. Itu. Nah, yang berikutnya adalah mengenai subjek penelitian. Saya kira di sini dari juga bab 4 Anda ini tidak banyak, bahkan menurut saya masih perlu ditambah mengenai subjek penelitian. Siapa sebenarnya yang Anda teliti di sini? Itu. Nah, ini saya bicara bukan konten tapi metodologi. Nah, dari sisi subjek penelitian ini siapa yang Anda teliti dan berapa orang jumlahnya? Pastikan betul bahwa itu ada di dalam bab 4 itu hasil hasil datanya, apakah melalui observasi, apakah wawancara atau dengan cara lain. Itu harus dibuktikan di situ, bukan sekedar menyantumkan subjeknya siapa, kapasitasnya sebagai apa, berapa orang itu. Dan saya lihat di bab metodologi itu tidak jelaskan berapa orang yang Anda teliti. Ya. Meskipun itu tidak begitu penting, tetapi ini menjadi sesuatu yang penting karena berurusan dengan data. Siapa yang dicari datanya, mau cari data apa gitu kan. Itu harus ditonjolkan. Kemudian tolong teknik pengumpulan, teknik analisis datanya itu menampilkan rujukan yang baku, ya, bukan dari dikutip orang kemudian Anda kutip lagi. Cari buku aslinya. Dan selanjutnya recehan-recehan yang mungkin oleh penguji utama tadi tidak dibahas.
Misalnya tentang mutu ya, dari halaman berapa itu? Dari awal ya, sebelum sebelum apa namanya abstrak ya, itu ada moto. Nah, moto itu Anda dua kutip di sini, ada yang dua yang Anda kutip. Pertama dari ayat Al-Quran, kemudian dari hadis. Nah, seharusnya di sini ayatnya dan hadisnya itu dicantumkan di atas terjemahan. Jadi misalnya innallaha yuhibbul muhsinin itu di atas dulu, baru ada terjemahannya, baru ada kutipan dari mana. Quran surah Al-Baqarah ayat 195 misalnya. Atau hadis Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya, kemudian terjemahannya apa, baru kutipannya apa. Karena ini menyangkut tentang tata penulisan. Tidak mungkin ada terjemahan ayat dan hadisnya tidak ada. Boleh kalau tidak mau menyebutkan ayatnya atau hadisnya boleh terjemahannya kemudian sumbernya apa silakan. Tetapi pada level S2 seharusnya menampilkan ayat dan hadis ini dari sumber-sumber yang muktabar ya. Sumber-sumber yang apa yang dipahami, diyakini sebagai apa namanya? Hadis yang layak untuk kita gunakan di dalam tesis ini termasuk juga ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan penelitian ini. Dan abstraknya saya kira ini juga perlu diluruskan ya Sesti ya. Abstrak ini paling tidak menyangkut tentang latumesi ya, latumesi rek, latar belakang, apa latar belakangnya Anda meneliti ini, kegelisahan Anda itu menulis ini karena apa. Berilah alasan sedikit satu alinea atau beberapa baris gitu. Kemudian tujuan Anda meneliti ini untuk memecahkan masalah apa gitu kan. Kemudian metodologinya apa? Metodologi itu menyangkut tentang setting dan subjeknya. Settingnya lokasinya di mana, kemudian di situ ada apa namanya subjeknya siapa, berapa orang jumlahnya, kemudian teknik pengumpulan datanya apa, kemudian teknik analisis datanya apa, gitu kan? Kemudian yang diteliti itu siapa saja dan berapa orang. Jadi dimasukkan di situ. Kemudian baru apa namanya simpulan. Penelitian dengan mengemukakan beberapa rumusan masalah itu, meskipun menurut penguji pertama tadi perlu ditinjau ulang karena ini penelitian fenomenologi untuk memunculkan masalah fenomenologi dengan hasil temuan fenomenologinya, nah, itu dimasukkan di simpulannya seperti itu. Kemudian baru nanti kalau ini memang perlu direkomendasikan karena memang dalam penelitian apa namanya penelitian fenomenologi itu memiliki keterbatasan ya. Memiliki keterbatasan, diantaranya adalah tentang apa namanya kesimpulan itu ketergantungan pada data kualitatif yang kita peroleh. Jadi tidak semuanya mungkin bisa dieksplor ya. Kemudian di situ juga bahwa penelitian metodologi punya keterbatasan misalnya generalisasi dan juga subjektivitas penelitian karena yang diwawancarai tentu orang yang bersentuhan langsung dengan apa yang kita tanyakan ya sehingga memungkinkan di sini namanya memunculkan subjektivitas ya tapi paling tidak bahwa peneliti tidak boleh memasukkan prinsip apa namanya etik dalam penelitian tapi memasukkan prinsip emik di dalam penelitian apa namanya fenomenologi ini. Nah karena itu maka ini juga harus dimasukkan dalam abstrak dan terakhir adalah rekomendasinya seperti apa. Kalau memang ini perlu direkomendasikan. Jika tidak, nggak apa-apa. Karena memang fenomenologi punya keterbatasan tadi yang saya sebutkan. Saya kira mungkin itu dan yang terakhir ya. Lagi-lagi saya pembimbing Anda Sinyal atau Prof. promotor Sam Anda. nih. Iya, sinyal Prof. Sam tadi agak terhenti. Lanjut, Prof. Oke. Saya juga menyarankan untuk referensi atau rujukan supaya calon promopenda ini nanti supaya apa namanya mengutip karya-karya promotor Anda atau penguji Anda untuk dimasukkan di daftar pustaka karena itu ada kaitannya dengan persoalan citasi kampus Baik, ya. siap, Prof. Oke ya, karena saya lihat secara sekilas ini belum ada mungkin itu seperti itu. Mungkin itu Ibu Ketua. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat kepada Sesti,
Ya, setelah ujian ini, seminar hasil ini tetap bergerak ya, jangan ditunda seperti kemarin. Dari 2022 kita terakhir ketemu sampai hari ini 3 tahun baru muncul. Bayangin ya, Iya. jenjang waktu yang cukup lama. Mungkin gitu. Terima kasih. Ya. Kembali saya serahkan kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Prof. Prof. Sam sudah memberikan juga masukan catatan arahan dan juga ada pengujiannya tadi. Prof. Sam tadi eh, concern dan fokus mengkritisi, memberikan arahan masukan itu pada sisi metodologi, ya. Di metodologi itu tolong saudara sesuaikan betul karena ini adalah penelitian kualitatif harus disesuaikan. Dan berikutnya penulisan abstrak serta referensi saudara harus mensitasi dari tulisan yang sama dari tulisan promotor saudara. Ya, gitu ya. Ini baru dua ya, baru Prof. Sukri Ya, sama Prof. Halid yang kutip. ya. Nanti Tambahkan dilihat ya. lagi, lihat lagi. Saya juga baru membuka juga membaca pada saat seminar proposal itu saya memang ketua sidangnya ya. Iya, iya, Prof. Oh, ini tahun 2021 loh masalahnya. Iya, Saya tidak di Pasca. iya, Ya, Prof. Itu di Mendalo. di Mendalu. Oke, tim penguji sudah selesai memberikan arahannya, masukannya. Berikutnya, saudara, saya hadapkan kepada promotor saudara yang Ya, hari ini matanya sangat sayu aduh capek. untuk memberikan penguatan kepada saudara Sesti, penguatan untuk disertasinya ya. Silakan Prof. Iya, Sukri. makasih Bu Direktur sekaligus pimpinan sidang. Ya, Bu Sesti ya. Prof. Jadi apa yang disampaikan tadi, ya itu masukan yang sangat berharga. Cuma nanti saudara kerangkakan itu, Baik, siap, Prof. ya sesuai dengan eh, kerangka disertasi saudara, ya bagian apa yang dikritisi ya. Ya, saya melihat itu hampir semua bagian itu. Ya, mulai dari judul sampai akhir itu kan. Ya, yang berkaitan dengan judul, nah, itu kan harus jelas. Artinya tema-tema yang ada di judul itu clear betul oleh Sesti ya. Ya, apanya yang clear? Konsepnya, ya, definisinya dan teorinya gitu. Ya, itu pertanyaan dasarnya itu. Apa yang mau diteliti, ya kita clear betul. Ya, tentu tema-tema yang ada di dalam judul kan. Jadi tidak ada keraguan kita itu. Walaupun dia 3 kata, ya, tapi harus satu maknanya sesuai dengan batasan yang Sesti berikan ya. Ya, batasan itulah yang miliknya Sesti. Ya, walaupun orang punya batasan atau definisi lain, ya, tapi Sesti harus mengajak orang ke definisi atau batasan Sesti punya gitu kan. Ya, orang bisa melihat dari mana-mana, tapi kita mengajak, coba Bapak lihat dari sini gitu kan. Yaitu dalam karya ilmiah itu harus jelas itu konsep, definisi, teori karena karya ilmiah itu bicara tentang itu secara prinsip dasar ya. Terus eh, yang selalu saya kita diskusikan objek material, objek forma ya. Ya, objek material itu kan berkaitan dengan apa yang diteliti dan sudut pandang
penelitian. Baik dalam jurnal ya tetap juga itu kemana-mana harus jelas itu. Ya, itu memperkuat apa tadi konsep tadi. Ya, ya jadi ada pendekatan. Nah, dengan sesudah itu kan kita mau meneliti. Ya, kalau mau meneliti kan mencari tahu tentang apa yang diteliti itu. Nah, itu yang diminta tadi, ada apa yang diteliti itu. Ya, kalau dia sakit, ya kita jelaskan sakitnya. Ya, kan kita tahu sakit hendaknya itu dengan pengetahuan kan. Kita tahu yang sehat, ya kita lihat, oh kalau kambing sehat itu bulunya mengkilat gitu kan. Nah, kalau bulunya sudah kusut-kusut, kotor, nah ini apalagi dilihat ke ekornya tidak bersih, wah ini ada tanda-tandanya. Ya, jadi ada pengetahuan awal. Jadi tentang konsep itu, Sesti punya pengetahuan awal. Ya, bisa saja nanti dituntut orang pengetahuan awal itu bersifat teori ya. Apa teorinya tentang apa yang kita teliti itu? Terus apa yang kita lihat di lapangan, fenomenanya seperti apa gitu. Ya, kalau kita sudah punya itu, nanti akan muncul sendiri itu dalam kepala itu kan. Sepengetahuan saya begini kok begini, gitu. Nah, itulah akar dari perumusan masalah itu. Nah, mencari tahu itu, ya itu tujuan kita itu. Terus ada pendekatan tadi ya. Nah, kalau ini objeknya didekati di sini, seperti apa metodenya? Ya, kalau meneliti kambing sehat sakit tadi, pakai apa metodenya? Ya, tadi kan dikritisi ya. Ini tesisnya kok baunya kuantitatif gitu kan. Sementara yang dicari adalah kualitatif. Ya, kalau kuantitatif itu paradigmanya hukum alam ya, positivistik. Ya, dia menguji teori. Ya, kalau fenomena ya mengamati, mencari makna, mencari tahu. Ya, ya terus tadi metode penelitian juga harus jelas. Ya, di dalam metode penelitian itu ada istilah-istilah itu clear itu secara operasional ya, secara operasional. Ya, setting penelitian. Jangan dicari di buku metodologi penelitian. Nanti yang ditulis metodologinya itu kan. Ya, setting itu ya kita tahu itu setting itu tempat penelitian ya, dijelaskan tempatnya di mana gitu kan. Nah, terus ada subjek penelitian atau objek penelitian. Jadi itu garis-garis besarnya. Ya, jadi tinggal lagi penajaman-penajaman itu ya. Ya, karena yang kajian ilmiah yaitu mencari tahu, mempertegas tahu, memperjelas tahu ya. Jadi sebelum mendapatkan kejelasan yang konkret, yang definitif, yang tegas, ya akan ditanya terus sampai ujian terbuka akan ditanya terus kalau itu tidak clear gitu. Nah, dan ini adalah levelnya level doktor ya. Kajiannya sudah filosofis. Filosofis itu artinya metodologisnya, metodologis filsafat, metodologis kritis. Ya, jadi mencari maknanya sampai kepada hakikatnya itu kalau bisa kan. Metodologinya ya sampai kepada hakikat kebenaran, cara yang benar, metode yang benar. Nah, aksiologinya jelas manfaatnya, kebergunaannya, tujuan penelitian.
Dan yang terakhir tadi dikritisi referensi, sitasi. Karya ilmiah itu kekuatannya ya di informasi itu. Kita kan mencari informasi dan dari informasi-informasi itu apa yang tersembunyi. Nah, itu yang kita munculkan. Yang tidak nampak sama orang, nah kita menampakkan. Ya, teori-teori itu kan munculnya seperti itu. Sebagai hukum alam dia sudah ada kan? Ya, tapi yang beri nama siapa? Orang yang memunculkan teori itu. Ya, jadi tujuannya SESTI itu mencari yang tersembunyi itu sehingga diketahui. Ya, barangkali demikian penguatannya, Bu Prof. Nanti akan ditunjang lagi oleh eh, wakil promotor. Pakai tunjang. Ya, Wadir. Ya, demikian saya kembalikan kepada Ibu Prof. Ya, Ya, makasih banyak, Prof. baik, terima kasih Prof. Syukri sebagai promotor yang sudah memberikan penguatan kepada beberapa poin yang tadi menjadi diskusi disampaikan oleh tim penguji. Nanti Saudara Sesti, silahkan ini ya. Tadi dari promotor sudah diberikan beberapa catatan yang saudara harus fokus untuk melakukan revisi. Ya, Baik, Prof. baik, terakhir saudara saya hadapkan kepada kopromotor saudara Bapak Dr. Abdul Halim MAG. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Ibu Ketua Sidang, Ibu Direktur, Prof. Dr. Riznuta MPD, kemudian para penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin MPD, Bapak Profesor Samsu MA PhD, kemudian Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sukri SMAG, kemudian pelaksana, Ibu Sesti, ini sudah lama sekali saya perlu diketahui nih Pak penguji, para penguji, karena memang saya termasuk yang getol mendorong Ibu Sesti ini Ya, terima untuk kasih, Pak. semangat gitu. Menjinak-jinai ya. Iya, menjinakkan beliau ini gitu. Datang dari Tebo ke Jambi gitu ya. Sempat apa namanya, semacam frustasi juga. Nggak tahu kenapa pas ketemu dengan Prof. Martinus Yamin waktu di pertama kali ya. Sempat ini gitu kan. Jadi kata saya, "Ya, itu abang saya itu sudah enak." Nah kan sekarang justru terbantu. Seharusnya Bu Sesti ya thanks so much for kedua penguji ini gitu kan bisa proaktif begini gitu kan sampai mengirimkan buku apa segala macam gitu kan detail itu dan kami sangat terbantu Cash lagi. selaku promotor dan kopromotor terbantu sekali gitu loh. Cash and carry. Iya itu langsung dikirim bukunya itu penguji yang bagaimana yang bisa begitu tuh Bu Sesti itu. Ya, Bu ya. Hasilnya, Pak, dapat 2 buku ini, Pak. Iya, kan berbeda dengan perspektif Bu Sesti di awal kan begitu kan. Nah, ini tonggak untuk semangat lebih cepat lagi diperbaikan supaya cepat promosi nih, Bu Sesti ya. Ya Allah. Oke. Ya, kita terima kasih nih kepada kedua penguji ini ya. Kemudian yang kedua ya terbantu ya kami dari promotor dan kopromotor yang Pada ini pertanyaan masuk, kedua. sudah masuk nih. Ini Iya, udah masuk pada nih. pertanyaan kedua ini barusan Ya. masuk. Iya. Ya, karena memang fenomena atau fenomenologi itu fenomenon itu ya ada ya yang sifatnya metode, ada yang sifatnya pendekatan approach ya.
Tetapi kalau yang dimaksud itu adalah misalnya diarahkan kepada das Sollen dan das Sein, apa yang seharusnya dan apa yang terjadi, real condition di lapangan yang disebut itu, maka itu untuk melihat bagaimana ketimpangan itu terjadi sehingga memunculkan peta pada grand tour Anda yang akhirnya memunculkan grand question. Nah, grand question itulah yang nanti dirumuskannya, rumusannya itu ditarik dari grand question seperti yang disebutkan oleh Prof. Martinus Yamin tadi, gitu ya. Nah, gitu Bu ya. Saya kira kami selaku promotor dan kopromotor nanti akan lebih intensif untuk bimbingan secara persuasif lah gitu ya. Kemudian, karena memang ini sifatnya bimbingan bersama dan terima kasih kepada para puji. Dan saya kira cukup dari saya untuk masukan seadanya. Nanti kita lebih intensif secara offline untuk membangun sehingga ini layak menjadi disertasi yang untuk diujikan pada ujian tertutup dan terbuka ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Halim, MPG, yang sudah memberikan arahan dan memberikan penguatannya. Sehingga nanti insya Allah ini Saudara Sesti akan lebih terarah lagi dalam melakukan revisi atau melakukan perubahan ada beberapa bagian yang menjadi catatan dari tim penguji tadi. Gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Abdul Halim. Tim penguji yang saya hormati, selesai sudah sesi pengujian pada sidang ujian seminar hasil penelitian disertasi sesi Novalina. Sebelum kita menutup dan saya membacakan nanti mendapat rekomendasi dari tim penguji. Silakan Sekretaris Sidang untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan inti yang tadi disampaikan oleh tim penguji sehingga nanti ini menjadi pedoman atau panduan untuk Sesti melakukan revisi. Silakan Ibu Sekretaris Sidang. Baik, izin Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang, tim penguji, dan juga Bapak Ibu yang hadir, dan terutama Ibu Sesti Novalina. Akan kami sampaikan di sini beberapa catatan yang nanti juga bisa dilihat dan didengarkan langsung dari konversi rekaman. Sebagai catatan penting yang itu pertama dari Bu Ketua Sidang perlu dirunut kembali untuk referensi, terutama buku-buku yang terbit maksimal 10 tahun pada teks Indonesia, begitu juga berlaku pada sumber-sumber lainnya. Sementara dari penguji internal perlu direvisi ulang untuk rumusan masalah yang terkait pada penelitian fenomenologi dan tegaskan strategi penggunaan strategi di sini dengan konsep manajemen karena masih belum terlihat dalam disertasi. Sementara dari penguji kedua internal di sana perlu dilakukan revisi pada bagian metodologi penelitian kualitatif fenomenologi dan abstrak juga perlu diperbaiki serta referensi itu perlu dikutip dari karya promotor, kopromotor dan penguji untuk sitasi kampus. Sementara dari promotor di sini judul harus jelas tema-tema yang diangkat dan sesuai batasan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dan juga untuk memperkuat konsep harus jelas antara objek material dan objek formanya. Dan dari kopromotor perlu juga diperjelas untuk memahami grand tour, grand question sehingga nanti akan bisa ditarik kepada rumusan masalah yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Demikian Ibu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Sekretaris Sidang, Ibu Dr. Miftahul Khairani. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan inti atau pokok dari pengujian seminar hasil penelitian disertasi saudara. Sebelum saya tutup dan membacakan keputusan, silakan Prof. Martinus dan Prof. Sam memberikan rekomendasinya. Apakah seminar hasil penelitian disertasi ini bisa kita terima dan dilanjutkan dengan catatan atau bagaimana? Silakan Prof. Martinus. Ya, hasil penelitian ini perlu direvisi lagi, ya kan? Merujuk kepada ending atau tujuan yang tidak dicapai. Terutama karena si peneliti ingin melihat sejauh mana mutu itu bisa tercapai. Meningkat mutu, kan gitu, meningkatkan mutu. Maka oleh sebab itu, revisikanlah dan ini bisa diterima dengan catatan harus
melalui revisi Baik. ulang dengan Ya. baik. Halo, Ya. Bisa? Bisa, insya Allah sinyal siap. Terima Ya. kasih banyak, itu Prof. sinyal saya berarti ya. Iya, Ya. Bu Prof, di sini jelas Bu Prof. Sinyal Bu Prof agak stuck sedikit sepertinya. Bu Ketua, Lanjut ke Prof. Samsuri. Bu Ketua keluar. Enggak ada, Ya. Ada di dalam. Bu Ketua, Maaf, Prof. Ya, boleh diulang, Prof. Ya, boleh. Maaf, Prof. Prof Martinez, boleh diulang, Prof? Pada Sudah diterima. prinsipnya penelitian ini Halo ya. kita terima, ya kan? Kita terima dengan baik dengan Baik. catatan harus direvisi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apa tujuannya? Yaitu meningkatkan mutu, Ya. ya kan? Ya. Maka kita jangan keluar dari tujuan, ya kan? Nah, kalau rumusan masalah tidak 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 mengena, tidak sesuai, tidak connect, maka tujuan penelitian juga tidak akan tercapai. Iya, Saya pikir demikian. Ya. ya. Baik, terima kasih, Prof. Jadi, menurut Prof Martinez bahwa seminar hasil penelitian disertasi ini dapat dilanjutkan dan diterima tentu saja dengan catatan revisi sesuai arahan beliau tadi. Terima kasih, Prof. Prof Sam, silakan. Baik, terima kasih. Saya sependapat dengan penguji pertama bahwa secara metodologis tadi, karena saya pertanyaannya banyak metodologis, itu harus diperbaiki mengarah pada pendekatan penelitian yang diinginkan dengan beberapa catatan bahwa mana aspek-aspek yang harus ditambah, misalnya dari sisi subjek tadi yang tidak nampak siapa dan berapa orang, kemudian hasil wawancara seperti apa, itu harus dilengkapi. Dengan kata lain, bahwa saya setuju bahwa ini terus dilanjutkan, perbaikan di sana sini yang dianggap perlu dan Sudah di ya. yang dianggap perlu maka itu harus diperbaiki. Dan kontennya ya tentu saja sesuai dengan keinginan peneliti atau calon promopenda ini. Tentu memang cara berpikirnya harus linier, artinya lurus apa yang harus dicari sesuai dengan yang disampaikan oleh penguji pertama tadi untuk menjawab dan memecahkan masalahnya harus mutlak itu harus dilakukan. Jadi intinya saya setuju untuk dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof Sam. Ya. Kedua tim penguji kita, alhamdulillah dapat memberikan rekomendasi, dapat menerima hasil penelitian disertasi saudara. Baik, tim penguji, izinkan saya membacakan keputusan sidang dalam bentuk berita acara ini. Saudara Sesti Novalina, mendengar suara saya? Benar, Prof. Baik. Setelah memperhatikan jalannya proses sidang, seminar hasil penelitian disertasi saudara, penguji melihat bagaimana cara saudara menanggapi, membantah, ya, dan mempertahankan disertasi. Banyak sekali catatan yang disampaikan oleh tim penguji. Berdasarkan hal tersebut, maka tim penguji memutuskan dapat menerima hasil penelitian disertasi saudara dengan catatan revisi. Apa saja yang menjadi catatan revisi? Ini kita ada direkam dan saudara juga mendengar langsung tadi. Ya, apakah saudara bersedia untuk melakukan revisi? Insya Allah saya bersedia, Prof. Baik, atas eh, kesediaan saudara melakukan revisi, maka tim penguji mengharuskan saudara untuk melakukan perbaikan sebelum saudara mendaftar untuk ujian tertutup. Bisa dipahami? Saya Selamat kepada saudara. Tolong nanti pada saat di ujian tertutup karena kita sudah ada penguji eksternal, jadi saudara harus betul-betul fight ya untuk mempertahankan disertasi, menyampaikan segala ide-ide konseptualnya yang berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini yang lebih jelas dan fokus, dan juga pada sisi metodologinya tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji, kepada Bapak Profesor Dr. Haji Martinus Yamin, Bapak Profesor Dr.
Prof. Samsu, PhD, Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri, SS, MAG, dan Bapak Dr. Abdul Halim, MAG, Sekretaris Sidang Ibu Dr. Miftahul Khairani, dan seluruh peserta seminar hasil penelitian. Terima kasih. Semoga apa yang saudara lihat pada sore hari ini itu menjadi pengayaan untuk saudara nanti tampil berikutnya. Sekali lagi selamat. Mari kita tutup sidang seminar hasil penelitian disertasi ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin tim penguji kami mengambil dokumentasi. Silakan menghadap ke kamera pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Pamit undur diri menutup ring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Izin Bu kasih banyak ya Ketua. Prof ya. Ya, Ya, izin Bu Ketua Pak Prof Martinez, Prof Sukri, ya, Pak Dr. Abdul Halim. sama-sama, Prof. Sam. Ya.